Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi kemarin kita telah sampai pada ketika dengan suasana akrab yang antara Nabi Yusuf dengan Benyamin yang mengherankan saudara-saudaranya pada saat berada di ruang makan, yang ketika mereka makan dengan semakin lahap, kemudian Nabi Yusuf keluar ruangan, memerintahkan pada pegawainya agar memasukkan sebuah piala ke dalam karung Benyamin. Piala di sini sangat mungkin adalah tempat minum yang terbuat dari logam mulia, emas atau perak, yang pada saat itu kalau perak lebih mahal daripada emas. Ya. Saya tidak mengetahui kenapa perak lebih mahal dari emas pada saat itu, tapi mungkin saat itu perak termasuk logam yang sulit dicari bahannya di daerah tersebut, ya, sehingga menjadi lebih mahal dari emas. Setelah memerintahkan pegawainya memasukkan piala tersebut kepada karung Benyamin, kemudian Nabi Yusuf masuk kembali ke ruangan tersebut, dan setelah semuanya selesai makan, kemudian saudara-saudaranya dipersilahkan untuk mengambil karung gandumnya masing-masing. Kemudian saudara-saudaranya berpamitan untuk kembali pulang ke Shechem. Ya. Namun ternyata ketika perjalanan belum jauh, dalam Quran surat Yusuf ayat 70-75 dikisahkan ketika perjalanan rombongan ini belum jauh, tiba-tiba datang pengawal dari Nabi Yusuf, ya, meminta mereka berhenti dan kemudian menyatakan bahwa ada di antara mereka yang telah mengambil piala milik Nabi Yusuf. Ya. Tentu rombongan tersebut, rombongan saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut membantah bahwa mereka telah mengambil, mereka tidak punya kesempatan untuk mencuri dan sebagainya. Namun para pengawal juga tidak mau kalah kerasnya bahwa dengan tuduhannya bahwa mereka, salah satu di antara mereka telah mengambil mengambil piala Nabi Yusuf. Bahkan saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian menantang kepada para pengawal itu, jika memang ada di antara mereka yang kedapatan mencuri piala tersebut, mereka bersedia untuk dihukum, ya, sesuai dengan yang berlaku di Memphis pada saat itu. Ya. Itu adalah informasi dari Quran surat Yusuf ayat 70-75. Hal yang sama dikisahkan pada kitab Kejadian pasal 44 ayat 3-10. Tentu saudara-saudara saudara-saudara Nabi Yusuf membantah, ya, sama. Jadi yang dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 44 ayat 3-10 sama dengan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Hanya saja di kitab Kejadian pasal 44 ini saudara Nabi Yusuf tantangannya lebih eksplisit, ya. Lebih eksplisit yang menunjukkan bahwa mereka memang tidak mencuri, ya. Karena mereka menantang dengan sangat berani bahwa jika ada saudaranya yang kedapatan untuk mencuri, maka
mereka rela saudaranya tersebut dihukum mati atau diperbudak. Dengan tantangan tersebut, kemudian para pengawal Nabi Yusuf menyepakati bahwa jika ada yang kedapatan membawa piala, mencuri piala, akan dihukum dengan dijadikan budak. Quran surat Yusuf ayat 76-77 menginformasikan di hadapan Nabi Yusuf. Jadi kalau di Quran ini diinformasikan bahwa karung gandum dibongkar di hadapan Nabi Yusuf. Quran surat Yusuf 76-77 ini. Ternyata setelah dibongkar satu persatu dari mulai karung gandum yang tertua hingga sampai yang muda, ternyata piala tersebut ditemukan di karung gandumnya Benyamin. Ya. Tentu saudara-saudara Nabi Yusuf kaget bahwa ada piala di karungnya Benyamin. Bahkan Benyamin juga sangat kaget dan sangat membantah bahwa dia telah mencuri piala tersebut. Ya. Benyamin tentu yang merasa tidak mencuri membantah pula dengan sangat keras, ya mungkin lebih keras dari saudara-saudara yang lain. Namun faktanya bahwa ada piala di dalam karung Benyamin, yang hal itu membuat saudara-saudara Nabi Yusuf tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak bahwa ada piala di dalam karung tersebut. Namun pada ayat ini ditunjukkan bahwa akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf justru menumpahkan kejengkelan kepada Benyamin dengan mengatakan bahwa saudaranya Benyamin, maksudnya adalah Nabi Yusuf, pada masa kecil dulu ketika masih bersama-sama mereka di Syekhem, pernah pula mencuri barang, ya. Sehingga apa yang dilakukan Benyamin saat itu dengan mencuri piala dianggap sebagai sesuatu yang perilakunya sama dengan kakaknya ketika masih kecil itu. Tentu Nabi Yusuf paham kebohongan dari saudara-saudaranya ini sehingga merasa jengkel, ya, dengan pernyataan saudara-saudaranya ini, tapi meskipun tidak dinyatakan. Karena kejengkelan itu kemudian Nabi Yusuf langsung memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Benyamin dan harus ditahan di Mesir untuk dijadikan budak. Ya. Kitab Kejadian pasal 44 ayat 11 sampai 13 juga mengisahkan hal yang sama. Ya. Mereka kaget dan kemudian mereka juga harus melihat kenyataan bahwa mereka semuanya, bahkan di kitab Kejadian disebut mereka semuanya digiring ke kota untuk menuju rumah Nabi Yusuf. Jadi di kitab Kejadian diinformasikan bahwa membongkar karung gandum itu di rumah, setelah membongkar karung gandum itu kemudian mereka digiring semua ke rumah Nabi Yusuf, ya, untuk menunjukkan kejengkelannya Nabi Yusuf menggiring semuanya ke rumahnya Nabi Yusuf, ya. Dan akhirnya dengan kebohongan saudara-saudaranya Nabi Yusuf tersebut, karena menganggap Nabi Yusuf masa kecil yang ketika masih masa kecil mencuri itu, Nabi Yusuf sangat jengkel dan kemudian mengusir saudara-saudaranya agar cepat pulang dan meninggalkan Benyamin di Mesir untuk dijadikan budak. Quran surat Yusuf ayat 78-81 mengisahkan, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf menolak permintaan tersebut dan
mereka bersedia untuk salah satu dari mereka ditunjuk untuk menggantikan posisi Benyamin untuk menjadi budak. Namun Nabi Yusuf tidak bersedia, tetap menyuruh mereka pulang dan mengatakan bahwa yang bersalah adalah yang dihukum untuk menjadi budak. Ketika keluar dari ruangan, mereka berunding, bingung harus berbuat apa, karena ingat pesan bapaknya bahwa mereka harus pulang bersama-sama Benyamin, dan faktanya sekarang Benyamin ditahan di Memphis. Ya. Karena buntu perundingan itu, kemudian saudara tertua mereka, dalam ayat ini disebut saudara tertua mereka, berarti itu adalah Ruben, menyatakan bahwa dirinya harus tetap tinggal di Mesir karena dirinya harus melihat bagaimana keadaannya Benyamin, ya. Benyamin, jadi dirinya tetap tinggal di Mesir, akan tetap tinggal di Mesir dan akan pulang ke Syekhem jika bapaknya mengizinkan dirinya pulang. Nah, di sini ada perbedaan pada peristiwa kedatangan yang pertama. Kalau di Al-Quran pada saat kedatangan pertama, saudara-saudara Nabi Yusuf ada yang tinggal. Ya, setelah kedatangan pertama itu ada yang tinggal di situ untuk melihat keadaan di Memphis, yaitu Simeon. Sedang di Quran tidak menyebut bahwa pada kedatangan pertama itu ada saudara Nabi Yusuf yang tinggal di Memphis. Nah, di Al-Quran baru pada kedatangan yang kedua, Ruben tetap tinggal di Memphis karena tidak berani pulang dan ingin melihat keadaan Benyamin di Mesir, tidak ingin kehilangan jejak Benyamin di Mesir, sehingga dia harus tetap tinggal di Memphis dan hanya akan berani pulang kalau bapaknya mengizinkan. Jadi di situ sudah ada perbedaan antara Quran dengan kitab Kejadian. Di kitab Kejadian ini juga menjadi perbedaan lagi. Jadi Al-Quran menjelaskan setelah Ruben tinggal di situ, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf lainnya ini pulang, ya, pulang ke Mesir. Nah, di kitab Kejadian ada perbedaan lagi, ya. Ada perbedaan lagi, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf ini karena sudah buntu, ya, tidak berani pulang, ya. Semuanya tidak berani pulang ke Syekhem, kemudian mereka memaksa untuk menghadap kembali kepada Nabi Yusuf. Hal ini dikisahkan pada kitab Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai 34 dan pasal 45 ayat 1 sampai 15. Di sini dikisahkan mereka memaksa untuk menghadap Nabi Yusuf dan akhirnya dipersilahkan kembali menghadap Nabi Yusuf. Nah, pada saat ada kesempatan menghadap kembali itu, kemudian Yahuda membuat pernyataan-pernyataan yang sebelumnya mereka telah menyatakan itu kepada Nabi Yusuf, bahwa jika memang Benyamin harus diajak ke Memphis untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berbohong, bahwa mereka masih punya saudara di kampung halamannya yang bernama Benyamin. Namun kemudian ketika mereka membuktikan bahwa mereka tidak berbohong dengan membawa Benyamin, ternyata kemudian terdapat peristiwa yang mereka tidak duga sehingga Benyamin ditahan. Padahal mereka sebelumnya sudah menjelaskan kepada Nabi Yusuf pada pertemuan pertama bahwa
bapaknya pasti sangat keberatan jika mereka membawa Benyamin, karena bapaknya tidak ingin kehilangan lagi anaknya dari saudara Nabi Yusuf, yaitu Benyamin. Jika Benyamin ternyata tidak bisa pulang, maka bapaknya akan kehilangan 2 anaknya dari ibunya, yaitu dari Rahil, ya. Sehingga kehilangan semua. Rahil sudah meninggal, Yusuf belum ada kabarnya, kemudian Benyamin juga tertahan di Mesir, ya. Tentu hal itu akan sangat memberatkan bapaknya, sehingga mereka tidak berani pulang dan mereka bersedia salah satu di antara mereka untuk menggantikan posisi Yusuf, ya. Jadi Yehuda berargumentasi sangat kuat dan keras kepada Nabi Yusuf, yang itu kemudian mengungkit masa kecil Nabi Yusuf, dan pada saat seperti itu Nabi Yusuf sudah tidak tahan lagi untuk menyembunyikan jati dirinya. Dengan argumentasi Yehuda seperti itu, kemudian jatuh hatinya Nabi Yusuf, kemudian menangis di hadapan saudara-saudaranya. Ya. Orang-orang di luar saudara, orang-orang lain yang bukan saudaranya kemudian disuruh keluar. Ya. Kemudian disuruh keluar dari ruangan, dan ketika semua sudah keluar, tangisnya Nabi Yusuf semakin menjadi dan semakin keras, yang tangisannya itu kedengaran dari luar, bukan hanya didengar di dalam tapi juga didengar dari luar, yang itu membuat heran para pegawai istana. Mengapa Nabi Yusuf bisa menangis sekeras itu ketika bertemu dengan orang-orang asing dari Sikem? Karena mereka memang tidak mengetahui. Demikian pula saudaranya, ketika melihat Nabi Yusuf menangis dengan sangat keras, menjadi sangat heran. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf menangis dengan sangat keras? Perkataan yang mana yang membuat Nabi Yusuf menangis sangat keras? Hal itu membuat saudara-saudaranya semakin takut, ya, terhadap keadaan Nabi Yusuf itu. Sebelumnya mereka di Sikem sudah diperingatkan oleh bapaknya bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang sangat bijaksana, ya, dengan mengembalikan barang-barang penukar gandum itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang sangat bijaksana, yang sangat bertolak belakang dengan sifat dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang tidak mengenal mereka, jadi Al-Aziz yang tidak mengenal mereka, mau mengembalikan barang-barang mereka untuk membeli gandum, dan ketika gandum sudah diperoleh, justru barang-barang penukar itu tetap dikembalikan. Jadi itu kebijaksanaan yang sangat bertolak belakang dengan saudara-saudaranya yang malah ingin membunuh Nabi Yusuf, ya, dan kemudian menjauhkan Nabi Yusuf dari kehidupan mereka. Mereka menjadi teringat dengan peringatan bapaknya, dan mereka menjadi sangat takut jangan-jangan Nabi Yusuf akan menghukum mereka semua. Ada perkataan yang membuat Nabi Yusuf sangat tersinggung, ya, terhadap mereka, dan itu akan berakibat buruk pada mereka semua. Namun yang tidak mereka kira kemudian adalah Nabi Yusuf kemudian menyatakan dirinya, membuka siapa dirinya, bahwa dirinya adalah Yusuf yang telah mereka buang dari kehidupan mereka. Tentu mereka kaget, ya, dengan pengakuan Al-Aziz bahwa dirinya ada Yusuf. Ya. Itu juga membuat semakin takut saudara-saudaranya. Jangan nanti Nabi Yusuf akan membalas dendam, ya, dan akan menghukum mereka semua.
Namun Nabi Yusuf kemudian mengatakan bahwa mereka tidak perlu bersusah hati atas perbuatan mereka dahulu yang menjualnya pada pedagang, ya, karena Nabi Yusuf kemudian menyadari bahwa peristiwa tersebut adalah sudah ditetapkan Allah bahwa dirinya harus pergi dengan cara seperti itu untuk mendahului bapaknya dan saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk menyelamatkan kehidupan bukan hanya kehidupan rakyat Mesir tapi kehidupan manusia yang berada pada wilayah yang lebih luas lagi, karena bumi akan mengalami kekeringan yang panjang selama 7 tahun. Dan saat itu ketika pertemuan yang kedua ini kekeringan telah berjalan 2 tahun, ya, masuk dalam masa yang masuk dalam masa tahun yang kedua, ya. Itu saja semua sudah mengalami kekurangan gandum, sehingga Mesir kemudian membagi gandum bukan hanya kepada yang berhak yaitu rakyat Mesir, tapi juga kelebihan yang melimpah ruah dibagikan kepada manusia mulai dari Uganda hingga sampai perbatasan Syria. Jadi untuk penduduk pada wilayah yang sangat luas. Itulah tugas yang kemudian diemban oleh Nabi Yusuf ketika dipisahkan dari saudara-saudaranya di Syekhem, ya. Dengan pengakuan Nabi Yusuf dan jaminan Nabi Yusuf agar mereka tidak perlu bersusah hati, ya, dan bahwa mereka tidak akan diapa-apakan, dan justru Nabi Yusuf kemudian meminta, ya, Nabi Yusuf kemudian meminta agar saudara-saudaranya pulang untuk membawa seluruh keluarga, ya, membawa ke seluruh keluarga Nabi Yusuf yang ada di Syekhem. Tidak boleh ada ketinggalan satu orang pun di sana untuk pindah ke Memphis. Tentu hal ini menjadi pernyataan ini menjadi sangat berita yang sangat menggembirakan saudara-saudaranya. Rasa takut, rasa sedih menjadi hilang. Mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf, berpeluk-pelukan, bermaaf-maafan, dan akhirnya setelah itu mereka dengan riang gembira pulang ke Syekhem. Jadi ini perbedaan lagi dengan Al-Quran. Kalau di kitab Kejadian pada pertemuan kedua, Nabi Yusuf karena pernyataan Yehuda, karena kata-kata Yehuda mampu membangkitkan masa lalu Nabi Yusuf dan membuat Nabi Yusuf jatuh hati karena teringat pada bapaknya, ibunya, dan kesulitan saudara-saudaranya di Syekhem, sehingga kemudian menyatakan diri sebagai bahwa dirinya adalah Yusuf, saudara-saudara mereka. Jadi pada pertemuan kedua ini mereka sudah tahu bahwa Al-Aziz adalah Nabi Yusuf, dan mereka pulang untuk mengambil bapak, ibunya, dan anak-anak mereka semua untuk dibawa ke Mesir. Di kitab Kejadian juga dikisahkan ternyata sebelum kedatangan saudara-saudaranya ini, Nabi Yusuf telah bertemu dengan raja, menceritakan keadaan bapak, ibunya, dan keluarganya di Syekhem, dan bermaksud untuk memboyong keluarganya untuk ke Mesir, untuk tinggal di Mesir. Dan itu disetujui oleh Raja Mesir, disetujui oleh Fir'aun Mesir. Bahkan Nabi Yusuf diperintahkan untuk membawa kereta dan segala sesuatu yang diperlukan sebagai alat transportasi untuk membawa barang-barang dan harta berupa ternak dan lain-lainnya milik keluarganya agar dapat dibawa ke Mesir. Ya, jadi tidak boleh ada harta yang tertinggal, ya. Tidak boleh ada harta tertinggal di Mesir, semuanya harus dibawa ke Mesir.
Oleh karena itu raja memerintahkan kepada Nabi Yusuf agar menyiapkan segala sesuatu untuk dibawa oleh saudara-saudaranya ke Sikem agar dapat membawa bapaknya, ibunya dan keluarga lainnya. Tentu pernyataan Nabi Yusuf kepada saudaranya ini sangat menggembirakan saudara-saudaranya, sehingga mereka pulang bukan hanya membawa gandum tapi membawa alat-alat transportasi, bahkan ada beberapa orang yang mengikuti mereka untuk membantu mereka boyongan ke Mesir, ya. Ini adalah perbedaan yang dengan Al-Quran. Jadi pada pertemuan kedua sudah clear, Nabi Yusuf sudah mengaku, tapi kalau Al-Quran masih belum mengaku Nabi Yusuf, dan kemudian tetap memerintahkan saudaranya pulang ke Sikem, Benyamin tetap ditahan, dan Ruben tinggal kemudian memutuskan tinggal di Memphis, Mesir. Quran surat Yusuf ayat 88 sampai 92 mengkisahkan peristiwa selanjutnya yang itu tidak ada pada kitab Kejadian, ya. Karena di sini memang perbedaannya. Saudara-saudara Nabi Yusuf dengan rasa bingung dan takut kemudian pulang. Mereka bingung, mereka takut apakah mereka akan dihukum oleh bapaknya. Mereka kemudian juga bahkan menyadari bahwa mungkin peristiwa ini menjadi hukuman bagi mereka karena perbuatan mereka pada masa lalu, dan sekarang mereka harus menerima hukuman yang mereka tidak tahu apa kira-kira hukuman dari bapaknya kepada mereka. Mereka menyadari bahwa bapaknya adalah seorang rasul yang perkataannya, yang kata-katanya itu bisa berakibat buruk bagi mereka jika bapaknya sampai mengkutuk mereka. Sehingga dengan rasa takut mereka pulang, dengan rasa takut, gelisah dan sebagainya mereka pulang. Namun mereka bertekad tidak akan berbohong lagi kepada bapaknya. Mereka akan mengatakan apa adanya yang peristiwa yang mereka alami, dan bertawakal apa yang akan dilakukan oleh bapaknya kepada mereka. Sampai di Sikem, kemudian mereka langsung menghadap bapaknya, menceritakan semua peristiwa tanpa kurang suatu apapun, dan mereka sangat bersungguh-sungguh. Mereka nampak memang tidak berbuat bohong sama sekali. Semua peristiwa diceritakan dengan logis, ya, sehingga bapaknya mengetahui bahwa apa yang dikatakan, apa yang diceritakan oleh anaknya bukanlah suatu kebohongan atau sengaja menghilangkan lagi Benyamin dari kehidupannya, apalagi melihat kenyataan bahwa Ruben juga tidak berani pulang, tetap di Memphis untuk melihat keadaan Benyamin di Mesir, ya. Tentu peristiwa ini menjadi pukulan yang keras kepada Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub kemudian tidak bisa menahan kesedihan lagi, menangis dengan sangat sedih, menangis tanpa henti, kemudian masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Tidak ada yang bisa menghibur, tidak ada yang berani mengetuk pintunya, ya. Ketika kemudian anak-anaknya datang membawa makanan, juga tetap dalam keadaan menangis. Bahkan akhirnya matanya yang sudah buta tidak sekedar buta, ya, tetapi bola mata hitamnya menghilang, menjadi putih. Mata Nabi Yakub menjadi putih sehingga menakutkan yang melihatnya, ya. Anak-anaknya menjadi takut melihat keadaan bapaknya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mencoba menghentikan tangis Nabi Yusuf, tidak berhasil.
Setelah selesai makan, mereka langsung disuruh ngambil mangkuk dan lain-lainnya, dan kemudian kamarnya ditutup lagi. Berhari-hari mereka mengalami peristiwa seperti itu di rumah mereka. Kehidupan menjadi tidak menyenangkan dan kesedihan meliputi seluruh rumah Nabi Yakub dan rumah anak-anaknya serta cucu-cucu Nabi Yakub. Jadi ini menjadi suatu hukuman yang lumayan berat ya pada saudara-saudaranya maupun Nabi Yakub. Nabi Yakub juga menyadari bahwa itu memang hukuman yang harus diterimanya karena telah memperlihatkan rasa cinta yang lebih dari porsinya kepada Nabi Yusuf ya. Kemudian akhirnya Nabi Yakub menyadari bahwa dengan pengetahuan dari Allah, pengetahuan sebelumnya dari Allah, bahwa Nabi Yakub mengetahui bahwa dari wahyu Allah bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup di Mesir, tapi Nabi Yakub tidak mengetahui bagaimana keadaan Nabi Yusuf di sana, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di sana. Dengan merenung panjang, ya, akhirnya Nabi Yakub menyadari bahwa sebenarnya Al-Aziz tidak mempunyai maksud jelek pada anak-anaknya. Setelah menyadari hal itu, setelah memikirkan dalam-dalam peristiwa yang dialami oleh anak-anaknya sejak pertama kali datang ke Memphis dan apa yang dilakukan oleh Al-Aziz kepada anak-anaknya itu, maka Nabi Yakub kemudian memanggil lagi anak-anaknya, kemudian anak-anaknya diperintahkan lagi kembali ke Mesir untuk menghadap Nabi Yusuf lagi. Diperintahkan untuk memohon kebijaksanaan Al-Aziz agar bersedia mengembalikan Benyamin kepada Nabi Yakub. Anak-anaknya berangkat dengan dititipi pesan. Yang pesan itu tidak dijelaskan ya. Apa pesannya? Jadi anaknya dititipi pesan untuk Al-Aziz. Ya. Tidak dijelaskan apa pesannya, tapi ada pesan yang dititipkan Nabi Yakub melalui anak-anaknya untuk disampaikan kepada Al-Aziz. Quran surat Yusuf ayat 88 sampai 92 mengkisahkan akhirnya anak-anak Nabi Yakub sampai ke Mesir dan kemudian mencari Ruben, dan setelah ketemu Ruben mereka kemudian mendapatkan cerita dari Ruben bahwa Ruben sering melihat Benyamin keluar bersama Nabi Yusuf tidak terlihat seperti budak karena sering berada di samping Nabi Yusuf dengan pakaian tidak seperti budak tapi membantu pekerjaan Nabi Yusuf. Dan kelihatan sekali Nabi Yusuf sangat akrab dengan Benyamin, yang itu membuat Ruben juga terheran-heran sebenarnya apa maksud Al-Aziz menahan Benyamin ya. Dan ketika Benyamin ditahan di Mesir, ternyata perlakuan Nabi Yusuf terhadap Benyamin sangat baik ya, jauh dari perilaku yang buruk ya, sangat baik ya, yang itu membuat Ruben heran dan akhirnya saudara-saudaranya juga heran mengapa Nabi Yusuf berbuat demikian kepada mereka ya. Akhirnya mereka berusaha memohon untuk menghadap Nabi Yusuf dan akhirnya mereka mendapatkan jalan untuk bisa menghadap Nabi Yusuf lagi. Nah, ketika mereka kemudian diperbolehkan menghadap Nabi Yusuf lagi, mereka kemudian menyampaikan pesan bapaknya dan memohon agar Al-Aziz tetap
mau berbaik hati kepada mereka, mau bersedekah kepada mereka, mau melepaskan Benyamin untuk diajak pulang untuk sebagai penghibur bapaknya, yang mereka telah menceritakan keadaan bapaknya yang matanya sudah semakin putih, semakin menyedihkan keadaannya. Namun yang tidak mereka perkirakan adalah ternyata, ini dari kitab tafsir ya, ternyata Al-Aziz kemudian memanggil istrinya, ya, memanggil Asnat yang kita kenal dengan Zulaikha. Ketika istrinya sudah datang duduk di singgasana bersama Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf baru membuka dirinya bahwa dirinya adalah Yusuf. Ya, dirinya adalah Yusuf. Tentu hal ini membuat kaget mereka, sehingga mereka menjadi sangat takut. Jangan-jangan Nabi Yusuf akan membalas dendam kepada mereka. Ya. Namun Nabi Yusuf tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Ya. Kemudian Nabi Yusuf setelah mengaku bahwa dirinya adalah Yusuf yang dibawa pedagang Madian ke Mesir, selanjutnya kisah dirinya diserahkan kepada istrinya untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Oleh Zulaikha kemudian diceritakan bagaimana kisah Nabi Yusuf yang awalnya menjadi budak, kemudian diangkat jadi anak angkat, kemudian dipenjara, dan akhirnya diangkat menjadi Al-Aziz, kemudian membangun pertanian selama 7 tahun, kemudian pada musim kemarau ini Nabi Yusuf mulai menyelamatkan manusia di bumi, ya, bukan hanya Mesir tapi banyak negara yang dimulai dari Uganda sampai ke Sikkim sampai ke perbatasan Syria. Setelah itu, setelah cerita Zulaikha, kemudian Nabi Yusuf turun dari singgasananya bersama istrinya, kemudian memeluk saudara-saudaranya, dan mereka dikatakan oleh Nabi Yusuf agar tidak bersedih hati dan tidak perlu takut, dan Nabi Yusuf menyatakan bahwa mereka telah mengalami situasi yang itu merupakan hukuman bagi mereka, dan itu sudah selesai, dan saat ini mereka sudah tidak ada celah lagi bagi mereka sebagai manusia, ya. Itulah kebijaksanaan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, sehingga kemudian pertemuan yang ketiga, jadi kalau kitab Kejabian hanya ada 2 kali pertemuan, kalau Quran kemudian menceritakan pada pertemuan ketiga Nabi Yusuf membuka jati dirinya dan kemudian memperkenalkan istrinya. Kemudian setelah berkangen-kangenan, lepas rindu semua, mereka kemudian diminta pulang lagi, meskipun Benyamin tetap tinggal di Mesir, tapi mereka diminta pulang lagi untuk menjemput bapak, ibu, dan seluruh keluarganya agar dibawa ke Mesir. Mereka harus diboyong ke Mesir karena musim kemarau masih akan panjang. Karena musim kering akan berjalan selama 7 tahun. Sehingga tidak perlu mereka harus pulang balik berkali-kali dari Sikkim ke Mesir, tapi mereka harus boyongan dari Sikkim ke Mesir. Mereka akan diberi tempat di Mesir, ya. Diberi tempat di Mesir, sehingga Nabi Yusuf juga merasa ringan, tidak terlampau memikirkan saudara-saudaranya dalam melaksanakan tugasnya yang masih cukup panjang untuk mengatasi musim kering yang masih akan berlangsung selama 5 tahun lagi. Saudara-saudaranya pulang dengan membawa kereta dan lain-lain agar bisa dipakai untuk mengangkut barang-barang saudara-saudaranya, barang-barang bapaknya untuk bisa dibawa ke Mesir. Saya kira demikian pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.